Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bagilras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Desa Jari Kelingking. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak terasa ayah sudah hampir 3 tahun meninggalkan aku dan keluargaku. Namaku Tara Ardiga, umurku 21 tahun. Sekarang aku tinggal dengan ibu dan adikku Tio Ardia yang berusia 13 tahun. Semenjak ayah pergi, ibu membanting tulang untuk menghidupi kami. Adikku duduk di bangku SMP dan aku duduk di bangku kuliah semester 4. Sebenarnya aku memilih untuk bekerja membantu ibu, namun ibu melarangku dan ibu ingin melihatku sukses. Agar saat ibu tidak ada lagi di dunia, aku bisa bertanggung jawab dengan adikku. Aku selalu berharap agar Tuhan memberikan jalan terbaik di hidup kami, agar kami dapat bahagia dan hidup berkecukupan. Di pagi hari, ibu membuatkan sarapan untuk kami. Menu sarapan kami sangat sederhana, dan sama setiap harinya, yaitu nasi sisa tadi malam, lalu digoreng menggunakan bawang merah dan garam, benar-benar sederhana. Tidak lama ibu menghampiriku. "Tara, ini uang bulanan kamu. Sisanya nanti ya, ibu pakai buat bayar sekolah adik kamu," ucap ibu. Sebenarnya aku benar-benar tidak tega mengambil uang itu. Aku benar-benar ingin bekerja untuk membantu ibu. Ku ambil uang itu dan rasa sedihku bertambah saat melihat tangan ibu. Ibuku memiliki kelainan di tangannya, di mana ibu tidak memiliki jari kelingking. Aku pernah bertanya pada ibu tentang tangannya. Ibu bilang sewaktu ibu kecil, ibu bermain-main dengan golok dan tidak sengaja menebas jari kelingkingnya hingga putus. Namun kadang aku bingung, mengapa kecelakaan itu bisa menghilangkan 2 jari kelingking tangan ibu. Aku tidak berani menanyakan itu. Aku takut membuat ibu tersinggung. Aku tidak peduli dengan hal itu. Yang aku tahu ibu adalah wanita paling hebat bagiku. Aku pun pamit pada ibu dan memulai perjalananku ke kampus. Sepanjang jalan aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk membantu ibu. Untuk meringankan beban ibu, aku ingin sekali bekerja, namun ibu selalu melarangku karena ibu ingin aku fokus pada kuliahku. Kemudian aku menjalani aktivitasku dengan beban di kepalaku. Setelah selesai kuliah, aku memutuskan untuk langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, aku melihat ada 2 orang pria sedang berbincang dengan ibu. "Assalamualaikum," ucapku. Tara, kamu udah pulang," ucap ibu. Lalu aku pun berjabat tangan dengan tamu ibu itu. "Tara, ini paman kamu. Dia kakak ibu datang dari desa," ucap ibu. Aku pun menyambut dengan senyuman dan sapaan hangat, karena sedari kecil dulu aku tidak pernah bertemu dengan keluarga ibu. "Oh iya paman, salam kenal ya," ucapku. Paman Ua dan Kosim, itulah nama mereka. "Oh, ini keponakanku. Akhirnya bisa lihat kamu juga," ujar paman Kosim. "Iya Rosma, anak kamu cantik menawan. Harus dijaga baik-baik," ucap paman Ua. Lalu aku pun izin untuk pergi ke kamar untuk istirahat. Tidak lama adikku pulang dan aku dengar ibu memperkenalkan adikku pada paman kami. Terkadang aku merasa aneh, mengapa sejak aku kecil tidak ada satupun keluarga ibu yang aku kenal. Aku pernah bertanya pada ibu tentang hal itu. Menurut ibu, desa ibu itu sangat jauh dan memakan banyak waktu. Belum lagi orang-orang di desa ibu itu dilarang untuk menaiki kendaraan apapun,
Karena kepercayaan di desa ibu, manusia tidak boleh bergantung pada teknologi apapun, dan mereka harus bisa menyatu dengan alam. Namun kurasa itu bukan alasan yang logis untuk tidak berkunjung ke rumah saudara. Tidak lama kemudian aku mendengar ibu menangis saat berbincang-bincang dengan paman. Aku mengira mungkin karena sudah lama tidak bertemu dan mereka saling melepaskan rindu. Tidak lama aku mendengar suara paman pamit untuk pulang, dan ibu pun memanggil aku dan adikku untuk berpamitan dengan paman. Lalu setelah itu, ibu mengajak aku dan Tio untuk duduk karena ibu ingin menyampaikan sesuatu. Tara, Tio, ibu mau ngasih tahu kalian kalau nenek kalian udah meninggal. Itu yang membuat paman kalian datang sini, ucap ibu. Lalu aku sekarang paham kenapa ibu menangis. Yang sabar ya bu, ucap Tio. Tio, Tara, ibu udah pikir matang-matang. Ibu harus pulang ke desa. Ibu udah terlalu lama ninggalin desa itu, ucap ibu. Buat berapa lama bu? Tanyaku. Ibu belum tahu nak. Semoga ibu bisa kembali lagi ke sini, ucap ibu. Ibu kok ngomongnya gitu sih, ucapku. Lalu ibu menangis dan aku pun merasa ikut bersedih. Mungkin karena ibu sangat terpukul dengan kepergian nenek. Ibu bingung kalau ibu pergi, kalian gak ada yang urusin, ucap ibu. Aku pun berpikir untuk mencari cara. Bu, gimana kalau aku sama Tio ikut ibu pulang ke desa, ucapku. Enggak, kalian harus tetap di sini. Ibu gak mau kalian ke desa ibu. Aku dan Tio pun kaget karena ibu terlihat sangat marah. Ibu kenapa sih? Tanyaku. Maafin ibu sayang, kalian kan harus fokus dulu di sini. Ibu gak akan lama kok, ucap ibu. Dan kami pun mengerti maksud ibu. Kami pun mengizinkan ibu pergi, yang rencananya besok ibu akan berangkat. Aku membantu ibu menyiapkan semua baju-baju dan keperluan ibu. Kemudian ibu menitip pesan kepadaku untuk menjaga Tio dan menyuruhku untuk terus semangat. Tara, kamu itu kebanggaan ibu. Ibu berharap banyak sama kamu. Ibu pengen kamu sukses, ucap ibu. Iya bu, Tara janji bakal bikin ibu bangga. Tara mau ibu hidup bahagia, ucapku. Iya nak, sebagai wanita kamu harus bisa jadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab, ucap ibu. Aku pun memeluk ibu dan entah kenapa rasanya sangat sedih sekali. Seperti ibu akan pergi dan tidak kembali. Ibu jangan lama-lama ya di desa ibu, ucapku. Ibu pun menangis dan aku merasa sangat bingung. Kamu doain aja ya, semoga ibu gak lama di sana. Kami pun beristirahat setelah selesai menyiapkan persiapan ibu. Hari keberangkatan ibu pun tiba. Kami berpelukan dan merasa sangat kehilangan ibu, walaupun untuk sementara, namun rasanya begitu menyayat hati. Baru kali ini aku merasakan ditinggal ibu pergi untuk waktu yang tidak diketahui. Tara dan Tio anak ibu yang paling ibu sayang. Jaga diri kalian ya, selagi ibu di desa. Jangan lupa makan. Semangat terus pokoknya, ucap ibu. Lalu ibu pun berjalan menjauh dari kami. Aku pun tidak bisa membendung air mataku karena baru kali ini aku merasakan ditinggal ibu pergi untuk waktu yang tidak diketahui. Aku dan Tio pun kembali ke rumah. Aku melihat di kamar ibu ada map coklat di kasur. Saat aku lihat, isinya ternyata uang yang sangat banyak dan ada surat di dalamnya. Map coklat itu ternyata milik ibu. Kemudian ku baca surat itu. Buat anak-anakku sayang, maaf, ibu belum bisa jadi orang tua yang baik. Ibu gak tahu kapan ibu bisa pulang. Tapi ibu harap uang ini cukup buat biaya hidup kalian sehari. Ibu sayang kalian. Entah kenapa aku merasa sangat khawatir. Aku takut ibu akan ada di sana untuk waktu yang lama. Semoga saja pikiranku salah dan ibu akan kembali dalam beberapa hari. 2 minggu berjalan, aku dan Tio dibuat sangat khawatir karena tidak ada kabar dari ibu. Mengapa ibu pergi selama ini? Aku benar-benar takut, bingung, dan juga sedih. Kapan ibu akan pulang?
Kak Tara, Tio kangen sama ibu. Tio takut ibu kenapa-napa, ucap adikku. Kamu tenang aja, mungkin ibu lagi ngelepas rindu sama keluarganya. Belum lagi kan orang tua ibu baru meninggal. Mungkin ibu bakal di sana sampai 40 hari, ucapku menenangkan adik. Aku tidak mau terlihat panik di depan adikku. Aku takut dia kepikiran dan tidak fokus belajar. Aku terus menunggu kabar dari ibu hari demi hari. Namun tetap tidak ada kabar yang datang mengenai ibu. Di situ aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Ini benar-benar membuatku tidak fokus. Sudah hampir 2 bulan ibu tidak kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Aku ingin pergi menyusul ibu, tapi aku tidak pernah tahu tentang desa ibu itu. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saat aku pulang kuliah, kulihat seseorang menunggu di depan rumahku. Ternyata dia adalah bibiku. Dia adik dari almarhum ayahku. Dari kejauhan, dia memanggilku. Tara, kamu baru pulang, ucap Bi Ningsih. Iya Bi, ayo Bi masuk dulu, ucapku. Oh, Bibi mau ketemu ibu kamu. Udah lama dia gak ke rumah Bibi. Biasanya tiap hari ngajak Bibi belanja ke pasar, ucap Bibi. Oh, Bi, ibu lagi pulang kampung. Udah mau 2 bulan, ucapku. Ah, yang benar, ucap Bibi. Iya Bi, waktu itu ada kakaknya ibu datang, ngasih tahu katanya nenek meninggal, ucapku. Tapi itu gak mungkin Tara. Bibi tahu kalau ibu kamu gak mungkin kembali lagi ke kampungnya, ucap Bibi. Aku pun heran dengan ucapan Bibi. Aku mulai bertanya-tanya. Bi, maksud Bibi apa? Bibi tahu sesuatu kayaknya, tanyaku. Iya Tara, kamu mau Bibi ceritain tentang ibu kamu, ucap Bibi. Lalu aku mengajak Bibi ke dalam dan mulailah Bibi menceritakan. Dulu, sebelum ayah kamu menikah, ayah kamu itu ketemu sama ibu kamu saat ayah kamu camping di Gunung Batur. Ibu kamu dalam keadaan yang terpukul. Dan saat ayah kamu coba bertanya, katanya dia kabur dari desanya karena dia gak bisa bertahan di desa itu, ucap Bibi. Emang kenapa Bi? Ibu gak bisa tahan di desa itu, tanyaku. Bibi gak tahu Tara. Ibu kamu gak pernah ngasih tahu alasannya. Yang pasti, ibu kamu benar-benar ketakutan dan dia bilang dia gak akan mau kembali lagi ke desa itu, ucap Bibi. Terus Tara harus cari ibu kemana dong Bi? Tara takut ibu kenapa-napa, ucapku sambil menangis. Kamu sabar aja, terus berdoa buat ibu kamu. Bibi yakin ibu kamu gak kenapa-napa, ucap Bibi menenangkanku. Aku pun mulai berpikir untuk mencari ibu. Bibi bilang ibu ditemukan di Gunung Batur. Mungkin aku bisa bertanya-tanya ke orang sekitar situ tentang desa terdekat dari gunung itu. Aku pun membicarakannya dengan Tio. Aku berniat mengajak dia untuk mencari ibu, dan Tio pun mau karena dia pun sangat merindukan ibu. Akhirnya kami merencanakan besok kami akan pergi. Tio pun setuju. Lebih cepat lebih baik. Semoga apa yang kami lakukan membuat kami lebih dekat dengan keberadaan ibu. Kami pun menyiapkan semuanya dan berangkat setelah azan subuh dengan harapan yang kuat kami akan mencari ibu. Perjalanan ke Gunung Batur memakan waktu hampir 4 jam. Kami menaiki bis untuk menuju tempat pendakian dan saat tiba di pendakian, suasananya tidak begitu ramai. Mulailah kami menanyakan tentang desa terdekat yang ada di situ. Menurut beberapa orang, hanya ada 1 desa terdekat di situ. Kami pun pergi diantar ke desa itu dengan menggunakan ojek. Kami pun sampai di desa itu. Kami mulai bertanya-tanya kepada orang-orang dengan menunjukkan foto ibu. Namun banyak dari mereka tidak kenal dengan ibu. Aku dan Tio bertanya ke setiap rumah yang ada, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang ibu. Aku hampir putus asa. Namun Tio tetap menyemangatiku. Kak Tara, jangan nyerah. Insya Allah ibu ketemu di sini, ucap Tio. Iya Tio, kakak cuma capek aja. Kita minta tolong ke ketua RT di sini aja kali ya, ucapku. Akhirnya kami pun bertanya rumah ketua RT di situ.
dan seorang warga dengan senang hati menunjukkannya pada kami. Sesampai di rumah Pak RT, mulailah kami menjelaskan masalah kami. "Iya Pak, kami lagi nyari ibu kami. Dia udah 2 bulan belum juga pulang," ucapku. "Ibu kalian warga sini?" ucap Pak RT. "Kami nggak tahu Pak, soalnya dari dulu ibu nggak pernah cerita tentang kampungnya. Tapi ada yang ngasih tahu saya kalau ibu saya dulu ditemukan di Gunung Batur katanya." Kami pun pamit untuk pulang. Sepanjang perjalanan aku hanya bisa menangis dan memikirkan di mana ibu sekarang. Hari berlalu dan terus berlalu. Aku selalu berharap Pak RT dari desa itu memberiku kabar tentang ibu. Aku menangis setiap malam, berdoa dan terus berdoa. Pagi pun tiba. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat ku buka pintu, ternyata Paman Kosim dan Paman Uwa yang datang. Aku menyambut mereka dengan sangat bahagia. "Paman, ibu di mana?" ucapku. "Kami mau ngasih kabar buat kamu dan adik kamu," ucap Paman. "Iya Paman, ibu mana?" ucapku. "Ibu kalian udah gak ada di dunia ini," ucap Paman Kosim. Mendengar itu, aku tidak sanggup menahan air mataku. Aku benar-benar merasa hancur. "Kamu harus sabar nak, ibu kamu pasti gak mau lihat kamu nangis," ucap Paman Kosim. "Kenapa ibu bisa meninggal? Kenapa?" ucapku sambil menangis. "Ibu kamu sakit Tara, dia gak bisa bertahan," ucap Paman Uwa. "Gak mungkin Paman, ibu sehat-sehat aja kok pas berangkat. Kenapa tiba-tiba bisa sakit?" ucapku. "Sudahlah nak, kamu ikhlaskan kepergian ibu kamu," ucap Paman Kosim. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tio benar-benar terpukul mendengar kabar itu. Lalu Paman memberitahu kami untuk ikut dengan Paman. "Kalian ikut Paman ya, kita ke desa buat mengunjungi makam ibu kalian. Karena sebelum meninggal, ibu kalian nitipin kalian ke Paman," ucap Paman. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan apa yang Paman bilang. Aku membungkus pakaianku dan Tio, dan kami pun berangkat bersama Paman. Sepanjang perjalanan aku merasa benar-benar hancur. Jiwaku seperti hilang dari ragaku. Setelah semakin lama aku mencari kabar tentang ibu, akhirnya aku hanya akan melihat ibu dalam tidur panjangnya. Saat kulihat Paman, mereka terlihat sangat tenang di dalam bis. Mereka terlihat aneh. Mereka seperti kebingungan, seperti orang yang baru pertama kali menaiki kendaraan. Ya, mungkin itu wajar, karena dulu ibu bilang warga di desa ibu tidak diizinkan menaiki kendaraan. Di hari tibalah kami di tempat pendakian. Ternyata lokasinya benar-benar ada di Gunung Batur. Sekarang aku akan tahu di mana desa itu. Kami pun mulai menanjak bersama Paman Uwa dan Kosim. Mereka terlihat tidak terlalu banyak bicara. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam tidak bersuara. Perjalanan sangat panjang. Kami mulai memasuki hutan-hutan, dan aku bingung mengapa ada desa yang letaknya memasuki hutan seperti ini. Dan setelah sekian lama, tibalah kami di sebuah gapura yang sangat besar. Paman bilang itu pintu masuk ke desa. Sebelum melanjutkan perjalanan, Paman menyuruh kami melepas alas kaki kami, karena di desa tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Kami pun menurutinya dan berusaha menghormati adat di desa tersebut. Saat kami melewati pura besar itu, disambutlah kami oleh banyak orang desa yang sepertinya menantikan kehadiran kami. Paman menjelaskan tempat tinggal pria dan wanita dipisahkan, jadi aku dan Tio akan tinggal beda rumah. Dan aturan ada di sini bagi orang baru yang datang. Mereka harus berjalan merangkak menuju rumah yang akan ditinggali. Sebenarnya aku merasa tidak nyaman melakukan upacara itu. Kami pun melakukan apa yang Paman suruh. Aku pun merangkak menuju rumah yang akan kujadikan tempat tinggal. Lalu semua orang yang ada di situ mengelilingi aku dan Tio membentuk jalan. Kemudian mereka semua membungkuk menyentuh tanah, dan saat kuperhatikan, semua wanita yang ada di situ tidak memiliki kelingking sama seperti ibu. Kami pun sampai di rumah yang akan dijadikan tempat tinggal.
ternyata rumah aku dan Tio berseberangan. Itu membuatku sedikit lega, karena hanya Tio yang aku miliki di sini. Paman mengingatkanku untuk tidak menggunakan alas kaki. Aku pun menuju ke ruanganku. "Paman, kapan aku dan Tio bisa ke makam ibu?" tanyaku. "Kamu istirahat dulu aja, hari sudah mulai gelap. Besok kita ke makam ibu kamu," ucap Paman Uak. "Oh iya paman," ucapku. "Ya udah, paman pulang dulu. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aja paman. Rumah paman di seberang rumah ini. Tio tinggal sama paman untuk sementara," ucap paman. Aku pun bingung, mengapa aku tinggal sendirian di rumah ini, sedangkan Tio tinggal bersama paman. Entah kenapa desa ini sangat tidak membuatku nyaman. Belum ada listrik di sini, dan lantainya pun masih berupa tanah langsung, yang membuat kakiku selalu kotor. Namun aku harus bertahan. Semua aku lakukan untuk melihat makam ibu. Belum beberapa menit aku tidur, aku merasakan dingin pada tanganku. Saat kulihat tanganku, ternyata jari kelingkingku basah oleh sesuatu. Aku mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan jariku basah, namun tidak ada apapun di situ. Aku pun kembali tidur. Tidak lama kemudian aku mendengar suara ramai dari luar. Aku pun mengintip keluar dari jendela kecil di ruanganku. Ternyata semua warga desa sedang menghadap ke arah ruanganku sambil mengangkat kedua tangan mereka. Apa yang mereka lakukan itu membuatku takut. Aku bisa melihat tangan tanpa kelingking semua wanita yang ada di situ. Ingin sekali aku berteriak dan lari dari tempat ini, namun aku mencoba untuk tenang. Kupikir itu cuma upacara adat di desa ini dan aku hanya perlu kembali tidur. Kulanjutkan tidurku dan mencoba berpikir positif. Pagi pun tiba. Aku tidak ingin mengingat apapun yang terjadi tadi malam. Saat kulihat keluar melalui jendela, ternyata semua warga desa masih berdiri di depan rumahku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mungkinkah semua warga desa melakukan itu sepanjang malam? Dan tidak lama terdengar ketukan pintu. Saat kubuka, ternyata Paman Kosim yang datang. "Kamu siap-siap ya, kita ke makam ibu kamu," ucap paman. "Oh iya paman, aku siap-siap dulu," ucapku. Lalu setelah itu paman datang dengan Tio. Kami pun pergi ke makam ibu. Perjalanannya lumayan jauh karena kami harus menyeberangi sungai. Beruntungnya arus sungai tidak terlalu besar dan sampailah kami di sebuah tempat yang penuh dengan tumpukan batu. "Ini makam ibu kalian," ucap paman. Aku pun menangis melihat kuburan ibu. Begitupun Tio. Kami tidak menyangka akan melihat ibu sudah tidak ada di dunia. Paman Kosim terus menenangkan kami agar kami kuat dan sabar. Lalu Paman Kosim berkata, "Tio dan Tara, ada yang mau paman kasih tahu ke kalian," ucap Paman Kosim. "Iya paman, ada apa?" ucapku. "Paman Kosim dan Uwa udah janji sama ibu kalian kalau paman gak akan biarin kalian kenapa-napa," ucap Paman Kosim. "Iya paman, makasih banyak," ucap kami. "Ya, tapi kalian harus janji gak akan ninggalin desa sendirian. Kalau kalian mau pergi, bilang ke paman," ucap Paman Kosim. "Iya paman, makasih. Paman, Tara boleh nanya gak?" ucapku. "Iya Tara, ada apa?" ucap paman. "Semalam Tara lihat keluar jendela. Kenapa warga desa berdiri sambil mengangkat tangan mereka? Dan kenapa semua wanita di desa ini gak punya jari kelingking?" tanyaku. "Oh, kamu ngeliat yang dilakukan warga desa tadi malam? Itu bagian dari upacara adat untuk menyambut orang baru yang datang ke kampung kami. Kalau masalah jari, itu tradisi adat di mana wanita gak boleh memiliki jari kelingking," ucap paman. "Terus kenapa wanita di sini gak boleh punya jari kelingking?" tanya Tio. "Karena menurut kepercayaan di desa ini, jari kelingking itu mengundang Bawa Kowong datang ke desa," ucap paman. "Bawa Kowong? Bawa Kowong itu apa paman?" ucapku. "Ah, udah, kalian gak perlu tahu. Ayo, kita kembali ke desa." Aku merasa sedikit takut.
karena aku pikir mungkin hanya aku yang wanita di desa itu yang memiliki jari kelingking. Aku benar-benar ingin secepatnya meninggalkan desa ini. Lalu Tio berbisik padaku, "Katara, Tio ngerasa aneh di sini. Orang-orang juga pada aneh," ucap Tio. Aku pun kembali berbisik pada Tio, "Kamu tenang aja, kakak juga gak mau lama-lama di sini," ucapku. "Jangan harap kalian bisa keluar dari sini," ucap Paman Kosim. Aku dan Tio pun kaget. Aku kira paman hanya bercanda. Namun dia tidak menengokkan wajahnya pada kami dan terus berjalan. Kami terus berjalan dan tibalah kami di desa. Saat itu warga menunggu kami, sama seperti saat pertama kali kami datang ke desa itu. Lalu seorang wanita dengan pakaian yang terbuat dari daun mendatangiku dengan membawa sebuah mangkuk yang berisi sesuatu. Kemudian paman menyuruhku mencelupkan tanganku ke dalam mangkuk itu. Aku pun mengikuti semua instruksinya, dan aku tidak tahu cairan apa yang ada di mangkuk itu. Berwarna hitam pekat dan lengket. Lalu aku dan Tio kembali ke rumah masing-masing. Kemudian paman membawakanku makanan. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan desa ini. Semua yang ada di sini begitu aneh, membuatku tidak menikmati sedikitpun waktu yang aku punya. Aku akan pergi secepatnya dari desa ini. Kemudian aku memutuskan untuk pergi ke rumah Paman Kosim. Saat aku membuka pintu dan mulai berjalan ke rumah paman, tiba-tiba adikku, Tio, keluar dari rumah dengan mengajakku untuk membicarakan sesuatu. "Ada apa, Tio?" tanyaku. "Kak, tadi aku dengar Paman Kosim dan Paman Uwa cekcok," ucap Tio. "Mereka cekcok masalah apa?" tanyaku. "Paman Kosim bilang kalau kakak harus dikorbanin." Tio nggak ngerti maksudnya apa, tapi Paman Uwa nggak setuju karena Paman Uwa udah janji sama ibu buat ngejaga kita, ucap adikku. "Astaga, kamu tenang ya, besok kita pergi dari sini. Coba buat tenang. Kakak tahu ada yang nggak beres di desa ini." "Tio takut, Kak. Tio pengen pulang secepatnya," ucap Tio. "Iya Tio, kita bakal pergi dari sini secepatnya," ucapku. "Sekarang kamu masuk. Jangan mencurigakan, bersikap seperti biasa," ucapku. Lalu Tio pun masuk ke dalam, begitu juga aku. Sesampainya di dalam, aku menangis dan kebingungan apa yang harus aku lakukan. Hari mulai gelap. Aku harus bersabar sampai besok. Aku akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku pun tertidur di kasurku sambil memikirkan apa yang Tio katakan. Aku benar-benar takut. Aku merasakan dingin di tanganku saat kulihat. Aku begitu terkejut. Sesosok wajah berbentuk babi dengan rambut yang panjang sedang menjilati kelingkingku. Aku pun berteriak dan berlari keluar. Saat di luar, warga desa melakukan hal yang sama seperti tadi malam. Mereka berdiri sambil mengangkat tangannya. Aku meminta bantuan, namun mereka tidak menghiraukanku. Aku pun berteriak memanggil adikku dan paman. Tidak ada yang peduli. Tidak lama Paman Kosim datang dan menenangkanku. "Paman, tolong, ada apa sebenarnya? Kenapa warga desa selalu ngelakuin kayak gini? Aku takut. Di kamarku ada setan, Paman," ucapku sambil menangis. "Kamu tenang, ikut paman sekarang," ucap paman. Lalu aku pun berjalan bersama paman. Semua warga desa terlihat sangat aneh. "Paman, kita mau kemana? Di mana Tio?" tanyaku. "Kita ke altar," ucap paman. "Altar? Altar apa, Paman?" ucapku. "Sudah, kamu diam. Jari kelingking kamu harus dikorbankan," ucap paman. "Enggak, Tara enggak mau. Lepasin Tara, tolong," ucapku meminta bantuan. Lalu aku pun mulai meronta-ronta, mencoba melarikan diri. Namun paman terus menyeretku ke altar. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tidak lama kemudian seseorang memukul Paman Kosim dan menarik tanganku. Ternyata itu Paman Uwa yang berusaha menyelamatkanku. "Kamu ikut paman," ucap Paman Uwa. Kami pun terus berlari menuju rumah, dan saat kulihat ke belakang, warga mengejar kami dengan amarah yang amat sangat. Kami pun masuk ke dalam rumah dan ternyata Tio ada di situ. Aku memeluk Tio
dengan rasa takut yang teramat sangat. "Paman Uwa, tolong kami gak mau mati," ucapku memohon. "Kalian tenang, paman akan membawa kalian keluar," ucap paman. Lalu warga mulai menggedor-gedor rumah kami. Paman menyuruh kami untuk tenang dan menanyakan sesuatu kepadaku. "Tara, apa kamu sudah bertemu Bawak Kowong?" tanya paman. "Tara nggak tahu paman, Bawak Kowong itu apa?" tanyaku. "Dia makhluk yang akan memakan kelingking kamu untuk persembahan desa ini," ucap paman. "Oh iya paman, sosok menyeramkan itu tadi ada di kamarku," ucapku. "Kamu pergi temui makhluk itu. Saat makhluk itu muncul, kamu sembunyikan jari kelingking kamu di dalam mulut kamu. Dia akan mendekat padamu untuk mencari kelingking kamu. Jangan pernah keluarkan kelingking kamu sebelum makhluk itu pergi," ucap paman. "Tapi paman, Tara takut," ucapku. "Hanya itu cara untuk membebaskan kalian dari sini. Lakukan Tara, untuk nyawa kalian," ucap paman. Aku pun pergi ke kamar itu dan berusaha melakukan apa yang paman suruh. Lalu Tio membantu paman menahan pintu. Saat di kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dan aku pun memasukkan kedua jari kelingkingku ke dalam mulut. Dan tidak lama terdengar suara seperti babi. Makhluk itu muncul dari bawah kasurku. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia pun mendekat kepadaku. Aku menutup mataku dan aku dapat merasakan makhluk itu mencari jari kelingkingku. Aku benar-benar ketakutan. Aku tahu makhluk itu berada dekat sekali denganku. Aku tidak berani membuka mataku dan beberapa saat kemudian makhluk itu berteriak dengan sangat keras. Aku dapat merasakan getaran seperti gempa bumi. Lalu pintu kamarku terbuka. Aku pun berlari menuju paman. Kemudian warga desa berhenti menggedor-gedor pintu. Sesaat kemudian mereka merintih seperti orang kesakitan. Aku mengira semua sudah berakhir. Lalu semua warga desa berteriak dengan sangat keras. Paman pun merasakan kesakitan di area perutnya. Paman aku pun membuka pintu itu dan saat kulihat di luar, semua warga desa sedang berguling-guling di tanah seperti merasakan sakit yang sangat luar biasa. Paman pun tidak lama tersungkur. Kami berusaha membantu paman untuk berdiri. "Kalian cepat pergi dari desa ini, lari secepat mungkin," ucap paman. "Tapi paman bagaimana?" ucapku. "Paman akan mati bersama semua orang di sini karena Bawak Kowong akan membawa semua warga di desa ke alamnya," ucap paman. "Cepat pergi," ucap paman. Kami pun berlari melewati warga desa yang sedang tersungkur di tanah. Dan tidak lama hujan turun saat kami berlari. Dan ternyata ini bukan hujan biasa, ini hujan darah. Kami pun kaget, namun kami terus berlari. Dan tidak lama muncul sesuatu berbarengan dengan hujan itu. Saat mengenaiku, ternyata itu jari kelingking manusia. Aku pun terjatuh karena ketakutan. Namun Tio mencoba menolongku dan membantuku untuk bangkit kembali saat kami melihat atas. Ternyata Bawak Kowonglah yang memuntahkan darah dan jari dari dalam mulutnya, sehingga menimbulkan efek seperti hujan darah dan jari. Kami terus berlari dan berlari, dan sampailah kami di pura tempat kami datang. Dan pada akhirnya kami pun melewati pura itu, terus berlari melewati hutan yang gelap. Kami tidak tahu harus pergi ke arah mana, karena yang kami lihat hanya hutan yang gelap. Aku dan Tio berpelukan. "Kak Tara, kita harus kemana? Tio takut banget kak," ucap Tio sambil menangis. "Kita harus keluar dari hutan ini. Kita lari terus Tio. Kita pasti bisa keluar dari hutan ini," ucapku. Lalu sayup terdengar suara wanita memanggil kami. Kami mencari sumber suara itu. Dan tidak lama kemudian muncul cahaya dari kejauhan. Aku melihat sosok wanita yang ternyata adalah ibu. Dia menuntun kami keluar dari hutan itu. "Ibu," ucapku. "Kak, itu ibu," ucap Tio. Kami pun berlari mengejar cahaya itu. Saat dekat dengan cahaya itu, kami tiba di suatu perkemahan. Aku berteriak meminta tolong. Orang-orang di perkemahan itu mendekat dan mencoba menolong kami. Aku memeluk Tio dan kami pun dibawa ke desa terdekat.
Saat sampai di desa itu, ternyata itu desa saat aku dan Tio mencari ibu. Kemudian Pak RT datang pada kami dan bertanya pada kami apa yang terjadi. Aku berusaha menceritakan semuanya. Pak RT sedikit bingung karena lokasi yang aku ceritakan tidak mungkin ada desa di sana. Aku terus mencoba meyakinkan Pak RT, begitu juga Tio. Lalu seseorang datang membawa kabar bahwa ada longsor di wilayah gunung. Dan itu terjadi selang beberapa jam saat kami keluar dari desa itu. Pak RT menyuruh kami beristirahat. Aku dan Tio pun tertidur, dan saat kami bangun, Pak RT dan istrinya menghampiri kami. "Ada longsor Neng di gunung," ucap Pak RT. "Terus Pak?" ucapku. Pak RT bilang saat evakuasi banyak mayat di sana, dan kebanyakan mayat wanita yang ditemukan tidak memiliki jari kelingking. Pak RT dan istrinya pun percaya dengan apa yang aku ceritakan. Setelah kondisi Tio dan aku sudah mulai membaik, kami pun pamit kepada Pak RT dan istrinya untuk kembali pulang ke rumah. "Kak, aku senang bisa lihat ibu, walau sebentar," ucap Tio. "Iya Tio, ibu menyelamatkan kita dari hutan itu. Paman juga udah berjuang buat kita, sampai akhirnya kita selamat," ucapku. Walaupun banyak hal buruk yang terjadi dan kami harus mulai terbiasa hidup tanpa ibu, aku yakin ibu selalu melihat kami dari tempat yang jauh, dan semoga aku bisa menjaga Tio sampai waktunya dia bisa hidup mandiri. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.